wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya anak-anak. Silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih anak-anak sudah bergabung bersama saya di Microsoft Teams pada hari ini. Kita akan di pembelajaran materi praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Alhamdulillah semuanya hampir join, semuanya ikut join. Ya, namun jangan lupa mengisi link presensi yang sudah Ibu bagi di Microsoft Teams dan WhatsApp Group anak-anak ya. Sebagai catatan Ibu siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Baik, untuk menambah semangat kita, sebelum mengawali pembelajaran, kita petikkan yel-yel anak-anak untuk sekolah kita. SMK bisa. SMK Negeri 1 berarti luar biasa. Saya ulangi ya. SMK bisa. Bisa. SMK Negeri 1 berarti luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, semangat ya anak-anak. Pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai laporan keuangan anak-anak. Masih ingat laporan keuangan itu ada berapa? Ada 5. Ya, sebutkan apa saja? 5. Laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. 2. Laporan Perubahan ekuitas. 3. Laporan neraca. Laporan posisi keuangan. 4. Laporan arus arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Ya. Baik, melanjutkan materi sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penutup anak-anak atau closing entries ya. Untuk kompetensi dasar terkait materi jurnal penutup, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran bisa kalian simak pada tayangan berikut. Hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penutup atau closing entries pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi jurnal penutup yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.8 menganalisis akun-akun untuk penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Kompetensi dasar keterampilan 4.8 menyusun jurnal penutup dan neraca saldo untuk penutupan perusahaan jasa. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk KD pengetahuan ada 2 poin dan untuk KD keterampilan ada 6 poin. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi jurnal penutup, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menganalisis akun-akun nominal yang harus dicatat ke dalam jurnal penutup untuk perusahaan jasa dengan tepat. Yang kedua, menganalisis langkah-langkah menyusun jurnal penutup untuk perusahaan jasa dengan benar. Yang ketiga, melakukan pemindahan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan benar. Yang keempat, melakukan pemindahan akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan tepat. Yang kelima, melakukan pemindahan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal dengan tepat. Yang keenam, melakukan pemindahan akun prive ke akun modal dengan benar. Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup untuk perusahaan jasa dengan tepat. Dan yang kedelapan, menyajikan jurnal penutup untuk perusahaan jasa dengan percaya diri. Baik, itu tadi adalah kompetensi dasar IPK dan tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi jurnal penutup anak-anak. Jadi
nanti kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, kemudian akun-akun yang terkait dalam penyusunan jurnal penutup, dan juga langkah-langkah dalam melakukan penyusunan jurnal penutup. Ya, itu garis besar dari materi kita pada hari ini, anak-anak. Ya. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pendekatan saintifik, anak-anak ya. Jadi ada 5, yaitu tahapan mengamati, tahapan menanya, kemudian tahapan mencari informasi, tahapan menalar, dan yang kelima adalah tahapan mengkomunikasikan, anak-anak. Jadi ada 5 tahapan yang nanti akan kita lalui dalam pembelajaran hari ini. Ya, tadi malam Ibu sudah membagi bahan ajar ya, sudah dibaca dan dipelajari? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Untuk menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian mengenai jurnal penutup, Ibu nanti akan menayangkan materi melalui video atau PowerPoint. Kalian simak dan kalian amati, anak-anak ya. Iya, Bu. Ya. Pada kegiatan menalar, nanti Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompoknya bisa berdekatan dengan rumahnya, antara 4 sampai 5 orang untuk kegiatan menalar, anak-anak, sehingga kalian bisa memudahkan dalam menjawab pertanyaan yang ada di LKPD nantinya. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai materi jurnal penutup, kalian amati video berikut ini dan kalian tulis di lembar kertas ya, apa-apa yang kalian amati kalian tulis di resume ya. Silakan kalian amati dengan berikut ini. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode dengan tujuan untuk menutup akun-akun nominal atau akun sementara atau akun temporer sehingga bersaldo 0. Fungsi jurnal penutup yang pertama, menutup akun nominal sehingga bersaldo 0. Yang kedua, memisahkan saldo akun pendapatan dan beban periode sekarang dan periode selanjutnya. Yang ketiga, sebagai penunjang pembuatan neraca awal periode berikutnya. Adapun akun-akun yang harus ditutup ada 4. Yang pertama, akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi, dan yang keempat adalah akun prive. Langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Langkah pertama, memindahkan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Langkah kedua, memindahkan akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, memindahkan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Dan yang keempat, memindahkan akun prive ke akun modal. Pencatatan jurnal penutup. Yang pertama, memindahkan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan cara mencatat debit akun pendapatan dan kreditnya akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, memindahkan akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan dengan mencatat pada debit akun ikhtisar laba rugi dan kredit akun beban-beban. Yang ketiga, memindahkan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jika perusahaan mengalami laba, mencatat dengan cara di debit ikhtisar laba rugi dan kredit modal pemilik. Jika perusahaan mengalami rugi, dengan cara mencatat debit modal pemilik dan kreditnya ikhtisar laba rugi. Berikutnya, memindahkan akun prive ke akun modal dengan cara mencatat sebelah debit modal pemilik dan kreditnya adalah akun prive pemilik. Berikut ini adalah contoh soal penyusunan jurnal penutup. Dicontohkan data keuangan perusahaan jasa PT Sun Service untuk periode akhir tahun 2017 sebagai berikut. Penyusunan jurnal penutupnya dengan cara yang pertama, menutup akun pendapatan. Dari data keuangan PT Sun Service,
kita bisa memasukkan besarnya pendapatan usaha dari laporan laba rugi sebesar 30 juta, kita tutup pada ikhtisar laba rugi. Berikutnya kita menutup akun beban, kita ambil dari nilai nominal beban-beban yang ada pada laporan laba rugi. Kita catat di sebelah kredit dan debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian kita menutup akun prive dengan cara mendebit modal dan mengkredit akun prive. Pada perusahaan PT Sun Service mengalami laba sebesar 24.525.000. Ini harus kita tutup dengan cara mencatat pada debit ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah modal sebesar laba bersih. Demikian penjelasan materi mengenai jurnal penutup. Baik, setelah kalian mengerti tayangan materi mengenai jurnal penutup, apa yang kalian dapatkan setelah kalian amati? Hasil resumnya apa, anak-anak? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Anggun. Jadi, pada video yang ditampilkan tadi dapat disimpulkan bahwa di dalam video tersebut menjelaskan tentang jurnal penutup, di mana jurnal penutup merupakan sebuah jurnal yang harus dibuat setiap akhir periode dan berfungsi untuk menutup berbagai akun-akun nominal yang hanya berlaku untuk periode berjalan saja. Yang kedua, fungsi dari jurnal penutup. Yang ketiga, akun-akun yang perlu ditutup, yaitu seperti akun beban, akun pendapatan, akun priv, dan akun ikhtisar laba rugi. Dan juga terdapat penjelasan tentang langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan. Yang kedua, menutup seluruh akun beban. Yang ketiga, menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Yang keempat, menutup akun priv dengan jurnal. Yang keempat, terdapat format dari jurnal penutup. Sudah, Bu? Ya, itu informasi yang kalian dapatkan setelah kalian mengamati tayangan yang Ibu tampilkan tadi. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, apa kaitannya antara akun-akun yang terdapat pada jurnal penutup dengan laporan keuangan? Itu pertanyaan dari Desi, apakah hubungan antara akun-akun yang dicatat pada laporan keuangan dan jurnal penutup? Sebelum Ibu jawab, apakah dari kalian ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kaitannya yaitu akun yang ditutup terdiri dari akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Ya. Akun tersebut diambil dari akun yang terdapat pada laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Terima kasih. Jadi itu ya jawabannya, hubungannya kita melakukan jurnal penutup itu untuk akun-akun nominal, di mana akun nominal itu terdapat pada laporan laba rugi. Ya, pendapatan kita ambil dari laporan laba rugi dan bebannya juga kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian untuk akun ikhtisar itu kita ambil dari hasil laporan laba rugi, apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Dan prive itu kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Ya. Jadi begini anak-anak, pada akuntansi itu ada dua jenis akun, yaitu akun real dan akun nominal. Ya, akun real itu disebut juga dengan akun permanen, di mana akun itu tampak pada laporan keuangan posisi keuangan. Ya, di antaranya ada aset, ada liabilities atau utang, ada ekuitas atau modal. Berikutnya ada akun nominal. Akun nominal ini adalah akun yang tampak pada laporan laba rugi anak-anak. Ya, terdiri dari
akun pendapatan dan akun beban. Akun nominal ini sering disebut sebagai akun sementara, anak-anak. Kira-kira ada yang paham tidak? Kenapa akun nominal disebut sebagai akun sementara? Saya, Bu. Ya, silakan. Akun nominal disebut juga akun sementara karena saldo akun ini akan ditutup setiap akhir periodenya lewat jurnal penutup. Sekian, terima kasih. Ya, disebut akun sementara, akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban, itu tadi saya bilang adalah akun yang tampak pada laporan laba rugi. Maka akun itu pada akhir periode harus ditutup, anak-anak ya, supaya bersaldo 0 dan tidak tampak lagi pada laporan atau neraca pada awal periode selanjutnya. Jika kedua akun ini tidak ditutup pada akhir periode, perusahaan tidak akan bisa mengukur tingkat perolehan laba ataukah mengalami kerugian pada suatu periode. Karena kedua akun ini adalah akun yang bisa menghasilkan laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Kalau misalkan tidak ditutup, kita lanjutkan ke periode berikutnya, itu akan campur jadi satu antara laba di periode ini dengan laba di periode berikutnya. Jadi perusahaan sulit untuk mengukur tingkat perolehan laba atau misalkan mengalami kerugian. Itu kenapa akun nominal disebut juga akun sementara. Tanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada, kalian nanti akan Ibu kasih LKPD anak-anak ya sebagai latihan soal supaya kalian lebih lagi memahami terutama dalam menyusun jurnal penutup. Ya, kalian bisa mencari informasi dari internet bisa, dari buku di perpustakaan bisa, kalian pelajari lagi handout atau bahan ajar yang sudah Ibu bagi untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa chat langsung ke Ibu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD. Begitu anak-anak ya. Iya, Bu. Oke. Informasi berikutnya adalah kalian menalar anak-anak seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Dalam kegiatan menalar ini kalian berdiskusi dengan temannya berdasarkan kelompok yang dekatnya ya. Bisa chat, bisa melalui call, boleh ya.
Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan dan menyelesaikan soal yang ada di LKPD, sekarang saatnya kalian mengkomunikasikan. Sudah selesai kan? Sudah. Ya, silahkan kelompoknya Feni untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil jurnal penutup pada Klinik Sejahtera. Yang pertama untuk akun pendapatan terlebih dahulu. Ya. Ini jurnal penutup per 31 Desember 2019, tanggal 31 Desember 2019, pendapatan usaha di sebelah debit sebesar 35.620.000 pada ikhtisar laba rugi di sebelah kredit sebesar 35.620.000. Ya. Itu ya jurnal penutup untuk akun pendapatan. Jadi pendapatan itu normalnya kredit, maka harus kita pindahkan atau kita kontrakan, kita catat di sebelah debit pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp35.620.000. Sama semuanya? Sama, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan untuk menutup kelompok akun beban. Silakan Desi. Jadi untuk menutup akun beban yaitu kita harus mendebit akun ikhtisar laba rugi senilai 13.580.000 dan mengkredit akun beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban listrik, air dan telepon senilai 13.580.000. Terima kasih. Ya, untuk menutup akun beban itu adalah bersaldo normal di debit, maka kita tutup dengan cara memindahkan seluruh akun beban dicatat di sebelah kredit, debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Semuanya sama seperti itu? Iya, Bu. Ya. Baik, saya rasa semuanya sudah bisa mengerjakan soal-soal di LK3 pada LKPD. Ya. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ambil kesimpulan anak-anak pada materi kita hari ini, yaitu mengenai jurnal penutup. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini, penyusunan jurnal penutup dilakukan pada akhir periode akuntansi. Setelah penyusunan laporan keuangan, akun-akun yang perlu dilakukan penutupan adalah akun nominal atau sering disebut dengan akun temporer atau sementara, di mana akun-akun tersebut terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Akun-akun nominal harus ditutup karena akun tersebut terkait dalam memperoleh laba pada periode tertentu. Jika tidak dilakukan penutupan di akhir periode, sebuah perusahaan tidak akan bisa mengetahui hasil kegiatan operasionalnya, apakah mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Dengan disusunnya jurnal penutup, akun-akun nominal tersebut akan bersaldo nol dan tidak tampak pada data akuntansi di periode berikutnya. Sekian, terima kasih. Ya, itu anak-anak ya kesimpulan kita pada materi hari ini mengenai jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang harus dilakukan pada akhir periode untuk menutup akun-akun nominal, antara lain pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan juga prive, supaya saldo akun nominal tersebut berjumlah 0 pada akhir periode dan tidak tampak lagi pada neraca awal periode berikutnya. Itu anak-anak ya. Baik, untuk lebih mendalami lagi materi terkait jurnal penutup, di LKPD masih ada di LK 1 dan 2, itu kalian selesaikan ya. Kemudian nanti kalian kirim melalui saluran tugas yang sudah Ibu bagi di Microsoft Teams anak-anak untuk Ibu nilai. Gitu ya. Kalian lanjutkan pengerjaan LKPD di LK 1 dan LK 2. Untuk LK 3-nya kan tadi sudah kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, untuk
pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca saldo setelah penutup anak-anak. Jadi setelah kita membuat jurnal penutup ini, kita akan melakukan posting ke buku besar. Ya. Kemudian dari hasil posting buku besar itu kita akan menyusun yang namanya neraca saldo setelah penutup. Nah, materi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu anak-anak ya, kalian pelajari dulu supaya pada pembelajaran berikutnya itu kalian sudah paham. Ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Ya. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Tetap semangat dan semoga semuanya selalu sehat meskipun dalam masa pandemi saat ini. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.